Shalom semuanya, selamat datang di podcast kita. Hari ini kita akan membicarakan satu topik mengenai membaca Alkitab. Karena kami di Pelayanan Benih yang Baik sudah mengadakan gerakan baca Alkitab dari tahun 2019 sampai sekarang tahun 2024 yang bernama Abas 90. Mungkin Anda pernah dengar ya, atau pernah melihat di aplikasi Sabda atau YouVersion mengenai gerakan baca Alkitab ini. Dan salah satu pertanyaan yang sering muncul di antara para peserta Abas 90 adalah, gimana sih cara baca Alkitab yang benar? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pertama-tama kita harus menjawab pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu mengapa sih kita perlu membaca Alkitab? Karena kebanyakan penghalang orang untuk membaca Alkitab rutin itu adalah karena mereka tidak tahu kepentingan dari membaca Alkitab. Misalnya, banyak orang gak suka minum obat, tapi ketika sakit mereka tetap minum secara rutin karena mereka tahu khasiat obat tersebut yang dapat menyembuhkan mereka. Lalu misalnya kita makan setiap hari, itu bukan hanya karena makan itu memang menyenangkan, tapi karena kita tahu bahwa tubuh kita perlu makanan untuk hidup. Itu ilustrasi yang menarik sih. Karena kalau soal makanan kita sepertinya tidak perlu cari tahu bagaimana cara kita makan secara rutin ya. Walaupun kita belum jadi ahli gizi mungkin atau ahli nutrisi, kita pasti akan makan walau banyak hal tentang makanan yang kita sendiri nggak tahu ya. Dan memang karena kita butuh makan untuk kelangsungan hidup kita. Iya betul. Jadi pertanyaan mengapa kita perlu baca Alkitab ini adalah step pertama untuk menjawab pertanyaan bagaimana cara membaca Alkitab. Kalau begitu kenapa kita harus baca Alkitab? Apakah tujuannya? Nah, pertama-tama kita baca dulu di 2 Timotius 3 ayat 15 di versi BYMK. Baik, kalau gitu saya akan bacakan. Engkau harus ingat bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal Alkitab. Alkitab itu dapat memberikan kepadamu pengertian untuk mendapat keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Nah, di sini dikatakan Alkitab memberi pengertian agar kita mendapat keselamatan melalui iman kepada Yesus. Pengertian yang dimaksud di sini itu atau dalam versi TB disebut hikmat. Ini bukan maksudnya ilmu pengetahuan untuk mengisi kepala saja, tapi yang dimaksud pengertian di sini adalah pengenalan akan Allah. Karena semua orang berhikmat di Alkitab, yang disebut berhikmat di Alkitab itu adalah orang-orang yang mengenal Allah dan takut akan Allah. Jadi dengan kata lain, maksud ayat ini adalah bahwa Alkitab memberikan pengenalan akan Yesus sehingga kita beriman kepadanya dan akhirnya diselamatkan. Hal ini juga dijelaskan oleh Yesus sendiri di Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Nah, dari ucapan Tuhan Yesus itu, kita dapat simpulkan bahwa dari membaca dan menyelidiki firman Allah, kita akan mendapat pengenalan akan Yesus yang akan membawa kita kepada keselamatan. Di Roma 10 tertulis, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Berarti kesimpulannya adalah firman itu yang memperkenalkan kita kepada Yesus. Dan semakin kita mengenal Yesus, semakin kita beriman kepadanya, dan iman tersebut yang akan menyelamatkan kita. Ya, dan keselamatan itu bukan hanya satu kejadian yang akan terjadi di masa depan, bukan hanya bicara tentang, ada kehidupan setelah kematian. Tapi seperti yang tertulis di Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi, ini merupakan sebuah perjalanan ya. Dari membaca Alkitab, lalu akan timbul pengenalan akan Yesus yang membawa kita kepada keselamatan. Dan keselamatan itu adalah satu proses perjalanan untuk kita terus mengenal Allah dan Yesus melalui firman-Nya. Betul. Nah, ada satu ayat yang sangat familiar bagi orang-orang Kristen, itu di Yohanes 3 ayat 16.
Di situ Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mengaku bahwa kita percaya kepada Yesus kalau kita tidak baca Alkitab? Jadi itu kepentingan dari membaca Alkitab, karena itu berhubungan dengan hubungan kita dengan Tuhan, berhubungan juga dengan keselamatan kita. Berarti ini adalah langkah pertama, bagaimana kita membaca Alkitab. Karena kita harus memiliki pengertian yang benar dahulu mengenai tujuan kita membaca Alkitab. Dan mungkin di pembahasan selanjutnya kita akan membahas tips-tips untuk memulai membaca Alkitab yang benar. Dan jangan lewatkan podcast episode selanjutnya. Kami mengundang Anda semua yang mendengarkan podcast ini untuk mengikuti gerakan baca Alkitab Abad 90. Ayo baca dan belajar Alkitab dalam 90 hari yang akan dimulai tanggal 1 Mei sampai 29 Juli 2024. Nah, pembacaan ini akan melingkupi seluruh perjanjian baru dan kita akan membaca 3 pasal per hari. Bagi seluruh peserta yang mendaftar akan diberikan jadwal baca, lalu akan tergabung ke komunitas online yang sama-sama membangun, mendukung untuk menyelesaikan pembacaan. Dan bagi Anda yang membawa teman untuk mengikuti gerakan ini, akan mendapatkan 1 buah Alkitab TSI gratis. Dan di akhir gerakan ini juga Anda akan mendapatkan sertifikat. Selain itu, sebagai peserta, Anda juga berhak untuk mengikuti webinar-webinar seputar panorama Alkitab agar Anda bisa lebih mengerti dan menghayati pembacaan Alkitab Anda. Untuk mendaftar, Anda bisa mengunjungi www.abad90.benihyangbait.com dan mengisi formulir pendaftaran. Jika ada pertanyaan, bisa segera hubungi kami melalui Instagram di @benihyangbait. Sampai jumpa di podcast berikutnya.